Di kolom-kolom dikunyah-kunyah, Assalamualaikum kalian semuanya. Berjumpa lagi tentunya dengan Ferry untuk menemani waktu istirahat Anda semua. Dan tidak lupa saya mendoakan semoga dompet, jiwa, dan badan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Gila, parah sih ini film, keren banget sumpah. Itulah refleks yang saya katakan setelah habis nonton film satu ini. Film yang berkisah dari kisah nyata perjalanan hidup petinju hebat sepanjang sejarah. Yuk, sebelum mulai cari posisi nyaman Anda dan gak usah berlama-lama lagi. Kuy, Mariton. Kisah dimulai dari bocah besar yang namanya adalah George. Dari 4 bersaudara, cuma George sendiri yang badannya paling besar. Karena hidup kurang mampu, sang ibu harus membagi makanan jadi 5 agar semuanya bisa makan. Meski hidup keluarganya mereka terbilang miskin, sang ibu selalu mengajarkan anak-anaknya agar jangan bersulo atau mengeluh, dan selalu bersyukur dengan semua rezeki yang diberikan. Ekspresi George justru terlihat kesal, karena baginya dalam kehidupannya yang miskin ini dan serba kekurangan ini, Tuhan itu adalah ilusi baginya. Di sekolah, George ini adalah anak yang pintar dan kuat, tapi karena hanya gara-gara miskin dia sering direndahkan teman-teman sebayanya. Bahkan gurunya sendiri juga begitu. Dia juga sering diledek dengan panggilan si miskin. Hari itu George yang muak dan capek diledek terus pun akhirnya menampol temannya lalu pergi meninggalkan sekolah. Setelah 7 tahun kemudian terlihat George kini sudah remaja berusia 18 tahun. Akibat putus sekolah dan tak punya ijazah serta skill, George terpaksa mencari uang dengan nyolong. Malam itu saat sedang operasi, George kaget ternyata korbannya adalah polisi setempat. Beruntung dia berhasil kabur. Saat di jalan mau pulang, dia tak sengaja melihat siaran TV. Dia melihat ada program khusus pemerintah yang menampung anak-anak putus sekolah seperti dia. Di asrama nanti semua akan dilatih skill bekerja, dapat makan gratis serta dapat digaji bulanan. Dan coba aja program ini ada di Indonesia, pasti tingkat kriminal akan berkurang insya Allah. Melihat kesempatan barusan, George langsung memberitahu sang ibu. Ibu pun mengizinkan. Ibunya hanya memberi wasilah jika nanti saat hidupnya sendirian dan datang masalah. Kamu jangan pernah menyerah dan teruslah fokus meraih mimpi. Apapun hasilnya, apapun masalahnya, dan apapun yang terjadi, pokoknya nggak boleh berhenti sampai jadi orang sukses. Ucapan sang ibu barusan membuat George semakin semangat. Saat besok paginya setelah mendaftar, George mulai masuk ke asrama. Di kamar ketika membuka tas, George sangat senang ternyata ibunya memberikan sepatu baru dan selembar kertas pesan penyemangat untuknya. George pun mulai belajar dengan semangat. Turn that off. When I'm trying to study. Waktu pas abis istirahat, George kaget karena sepatu barunya hilang. Saat mau makan siang bareng temannya yang bernama Desmond, George tak sengaja melihat sepatu pemberian ibunya dipakai si maling dan yang terjadi. Beruntung ada pengawas bernama Doc datang melerai. Akibat membuat kegaduhan sampai merusak pintu asrama, Doc terpaksa harus memulangkan George. Di mobil, waktu mau diantar ke halte bus, George memohon agar tak dipulangkan. Ia meminta maaf sambil bilang kalau asrama ini adalah satu-satunya harapan yang ia miliki untuk merubah ekonomi keluarga. Mendengar itu, Doc kasihan. Lalu Doc menawari George gimana kalau George jadi seorang petinju. Dengan badan dan kekuatan yang sebesar tadi, Doc yakin suatu saat nanti George pasti bisa jadi atlet tinju yang sukses. Meski tak mengerti tinju sama sekali, tapi demi dipulangkan kembali, George menjawab, iya mau. Di tempat latihan, George memakai perlengkapan. Doc menjelaskan aturan tanding di dalam ring. Ketika semua siap, George pun memulai latihan pertamanya. And a picture with your feet, George.
Hit him, George. Dan ya, George kalah. Karena bete diketawain, George pergi ke ruangan ganti. Melihat kemarahan George, Doc berusaha menenangkan. Ia menasihati George agar nggak usah terlalu memikirkan pendapat orang lain sampai tak fokus belajarnya. Walaupun kekuatan George besar, tapi bila tak memahami teknik, maka tak mungkin bisa menang. Setelah jam latihan bubar, Doc mulai melatih George teknik-teknik dasar bertinju. Selama proses berlatih, Doc menjelaskan kalau tinju itu bukan cuma baku hantam doang, tapi juga harus mengontrol pikiran dan emosi. Jika bisa menguasai pikiran serta emosi, maka bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, George terus berlatih. Satu bulan kemudian saat tanding ulang, gerakan George terlihat lebih jago dari sebelumnya. Dan dengan hooks yang begitu keras, dia berhasil menang mudah. Selesai duel, George menemui Doc dan minta ikut lomba kejuaraan dunia kelas berat. Ia lalu menunjukkan majalah tinju sambil bilang kalau dia ingin sukses kaya raya seperti petinju terkenal bernama Joe Frazier. Melihat semangat yang begitu membara, Doc menjelaskan untuk bisa mengikuti kejuaraan tingkat dunia, George harus memenangkan beberapa pertandingan kelas amatir dan profesional terlebih dahulu. Karena masih cupu, Doc menyarankan lebih baik George latihan sekeras mungkin selama setahun untuk persiapan yang sebenarnya. Singkat cerita, 1 tahun lamanya berlatih. Pada tahun 1968, George akhirnya ikut debat pertamanya di pertandingan seleksi kelas amatir di Meksiko. Oh, gosh. Has won 203 fights. The big Russian setting the tone early. Don't think anyone has ever seen a bigger mismatch. Come on. He would seem to have no chance. Selama pertandingan, George terus dipojokkan pihak lawan. Namun beruntung dia bisa mengembalikan keadaan. George Foreman. The fighting Foreman is turning. A gold medal in a stunning upset. God help him. He won the gold medal. George menang dan berhasil lolos seleksi. Kini dia sudah bisa daftar tinju di level berikutnya, yaitu level profesional. Sepulang dari Meksiko dengan petantang petenteng, George menemui sang ibu. Melihat kesuksesan putranya, ibu sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, George disuruh pergi ke kota Auckland. Di bandara, George nggak sengaja berpapasan sama wanita berkenal pot racing bernama Paula. Setelah kenalan dan tukaran nomor HP, mereka berdua pun berpisah. Sesampainya di suatu tempat latihan di kota Auckland, Doc memperkenalkan George ke seorang mantan petinju profesional yang akan jadi pelatih barunya. Sebelum latihan, si mantan petinju mengingatkan mulai sekarang George harus mempersiapkan fisik dan mentalnya, karena pertarungan di level profesional prosesnya tak akan mudah. 1 tahun berlalu, pada tahun 1969, George mulai debat pertamanya di kelas petinju profesional. Selain tinju, hubungannya dengan Paula juga semakin lengket. I'm gonna get that. Brad, can you take us higher? Brad! You bet I do. Kiss the bride. Dan setelah menikah, tahun demi tahun George terus memenangkan pertandingan profesionalnya tanpa pernah kalah sedikit pun. Watch this.
4 tahun lamanya bertinju di level profesional, kini George akhirnya layak bertanding di kejuaraan dunia kelas berat. Meski anak baru, namun George langsung memberanikan diri menantang petinju idolanya dulu, yaitu Joe Frazier. And there's the bell, they're underway. There's that joke. Oh, and another left. There is. Down goes Frazier. Heavyweight champ is taking the act, and George Foreman is real surprise. Just hitting him again and again. Foreman is all over him again. Stand. Frazier, take. How much target practice? He's down again. Slow to get up. It's over so early. He's down. Heavyweight champion of the world. George Foreman. Dan ya, alhamdulillahnya George menang. Dan secara tidak langsung dia telah merebut gelar juara bertahan Joe Frazier. Untuk merayakan kemenangan, George mengadakan acara pesta dan teman lama George waktu di asrama yaitu Desmond juga hadir memberikan selamat. Melihat kesuksesan sahabatnya, Desmond sangat bangga. Karena sekarang sudah kaya, George meminta Desmond jadi asisten pribadi sekaligus manajer akuntannya untuk mengurus keuangannya. Mendengar tawaran barusan, Desmond mau. Dan pagi hari waktu baru beres mandi, George melihat di TV ada seorang petinju kelas berat yaitu sang legenda bernama Muhammad Ali. Ali di situ mengomentari teknik tinju George sambil menantang berduel tipis-tipis. Mendengar perkataan Ali barusan, George merasa tertantang. Saat siang hari di rumah, George mengundang ibu dan adiknya untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya. Selama acara, mereka semua tertawa lepas sambil menikmati makanan. Mereka bahagia karena dulu untuk makan saja satu roti harus dibagi berlima. Tapi sekarang alhamdulillahnya makanan sudah berlimpah. Namun di tengah kebahagiaan itu, Paula justru terlihat murung. Semenjak kesuksesan dan bergelimbangan harta, ia merasa akhir-akhir ini suaminya sedikit berubah. George terlihat sudah tak mencintai Paula lagi. Dan selesai acara, karena capek dengan sikap George, suami istri ini pun ribut besar. Dan hingga akhirnya Paula pun minta untuk dicerai. 1 tahun kemudian, pada tahun 1974, George menerima tantangan dari Muhammad Ali. Saat malam hari ketika semuanya sudah siap, big match persahabatan besar antara George melawan Muhammad Ali pun dimulai. Come on. Phone pound. Keep pounding. That ring. I don't see any place to hide in that. Looking for a place to hide. Ali, retreat. Gotta be doing some damage. They told me you was back. Here it is. What's my name? Here we go. Break it up. Get off those ropes! Back to the ropes, George. Come and get me. Stay on him, George! Those are deadly from George. He's getting pounded. Those... George, let me see something. There you go, man. You can hit hard. Get off those ropes! Get out of there! Ronde demi ronde, George selalu berusaha menyerang Ali sekuat tenaga. Tapi karena terus-terusan menyerang Ali, staminanya pun habis. Dan di ronde ke-8, merasa pukulan George semakin melemah, Ali pun menyerang balik dan tiba-tiba Foreman looks tired!
Pukulan hook Ali masuk dan untuk pertama kalinya setelah 40 kali kemenangan berturut-turut, George akhirnya kalah. Yang artinya gelar juaranya kini telah berpindah ke Ali. Selesai pertandingan dengan sangat kecewa, George pulang ke rumah. Dan 6 bulan berlalu, suatu malam demi menaikkan kembali reputasinya, George menantang 5 orang petinju duel sekaligus. Ali di situ juga hadir menonton. Namun meski George mengalahkan lawan-lawannya, para penonton justru bersorak terus memanggil nama Ali. Karena emosi, George menantang duel ulang Ali, tapi Ali pun menolak. Saat di ruang ganti melihat muridnya kena mental, Dox mencoba menemani, namun tak lama kemudian George dapat surat yang mengabarkan kalau sekarang adik perempuannya sedang melahirkan tapi kondisinya koma. George pun bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, setelah mendengar cerita ibu tentang kondisi sang adik, George pun syok. Satu-satunya harapan hanyalah mukjizat Tuhan. Di tengah kesedihan, George berlutut dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, George berdoa sambil menangis. Dia memohon kepada Tuhan, ambillah nyawaku, jangan adikku. Sepanjang malam George terus berdoa tanpa henti hingga pagi harinya ketika terbangun. Sang ibu memberitahu kalau alhamdulillah adik dan bayinya berhasil melewati masa kritis. Mendengar kenyataan itu, George seakan tak percaya. Ternyata Tuhan benar-benar menunjukkan kebesarannya dan juga benar-benar mengijabah doanya semalam. 3 tahun kemudian, suatu hari terlihat George sedang bertanding dengan petinju kelas berat bernama Jimmy Young. Namun akibat trauma karena kalah melawan Ali di masa lalu, kemampuan George seperti menurun. Let's go. Hey. Sehingga George pun harus kalah. Di ruang ganti saat sedang frustasi, tiba-tiba tubuhnya terasa aneh dan di tengah kebingungan, George seperti mendengar ada suara misterius yang terus memanggil-manggil dirinya. Karena tak kuat dengan kejadian di luar nalar yang sedang dialami, George pun pingsan seketika. Ketika sadar, tubuhnya terasa aneh. Rasanya seakan seperti baru terlahir kembali. George di situ terus menyebut nama Tuhan Sang Pencipta, lalu membasahkan tubuhnya dengan air. Semenjak kejadian spiritual itu, George jadi rajin beribadah. Hingga suatu hari setelah menetapkan hati, tiba-tiba George memberitahu Dox kalau dia ingin pensiun dari dunia tinju. Dia ingin menjadi pendeta dan mengabdikan dirinya di jalan Tuhan. Mendengar keputusan yang mengejutkan itu, dengan kecewa, Dox pun pergi. Beberapa hari kemudian terlihat George sedang berdakwah di pinggir jalan. Dan selesai dakwah, dia bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Mary. Mereka berdua pun saling mengobrol ngalor ngidul sambil mengenal satu sama lain. 7 tahun berlalu, pada tahun 1985 kini George sudah resmi jadi pendeta di salah satu gereja. Ia dan Mary juga sudah menikah serta mempunyai 2 buah hati. Suatu pagi saat di rumah ketika sedang menonton TV, ada cerita tentang 2 bocah yang ketangkep polisi gara-gara nyolong. Melihat berita barusan, George teringat kenangan masa kecilnya dulu yang pahit. Ia pun berencana membuka tempat olahraga untuk mendidik anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak jalanan miskin. Dan minggu depannya setelah mensurvei sebuah gedung lawas bersama Desmond, George langsung membelinya. Bro, make sure that looks good. Come on, enjoy yourself. Namun setelah beberapa bulan berjalan, mendadak token listrik pun habis. Ketika diperiksa, George kaget. Ternyata selama ini dia tak pernah membayar listrik. Karena merasa ada yang tidak beres, dia pergi ke bank untuk memeriksa laporan asetnya.
Petugas bank di situ memberitahu bahwa uangnya sudah habis. Bahkan sekarang George memiliki hutang di bank. Mendengar itu, perasaan George campur aduk. Ia tak menyangka uang hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun hilang. Saat malamnya, George mencari Desmond di bar. Dengan bergegas dia mengejar Desmond lalu bertanya kemana semua uangnya. Desmond pun minta maaf sambil menjelaskan semua uangnya habis gara-gara investasi bodong. Mendengar penjelasan itu, George terdiam lemas. Dan keesokan harinya, George mencoba menjadi model iklan untuk mencari penghasilan tambahan. Ia juga menjual souvenir ke penggemarnya. Tapi saat dihitung-hitung, uang yang dia kumpulkan masih belum cukup untuk melunasi hutang-hutang di bank. Besoknya, karena tak bisa membayar hutang, pihak bank terpaksa menyita gedung olahraga George. Dan dari kejauhan, waktu melihat anak-anak jalanan tak bisa berlatih lagi, hati George terasa sakit. Ia lalu menemui Dogs. Setelah menceritakan kondisinya saat ini, George memohon agar Dogs mau melatihnya lagi seperti dulu. Melihat keseriusan mantan muridnya, Dogs memutuskan untuk setuju. Tapi dengan syarat pertama-tama George harus menurunkan berat badannya dulu. Mendengar jawaban Dogs, George sangat senang. That's nasty, George. Who's ready for pancakes? I'm ready. Beberapa bulan kemudian, George mulai berlatih tanding. Namun karena faktor usia, stamina George tak sama lagi. Ia dengan mudah dikalahkan. Dan pada tahun 1987, setelah 2 tahun berlatih sekeras mungkin, George pun mencoba menantang petinju profesional. Fight me, you woman going home. Come on. Let's fight. You want to fight? Can still punch. Finish him. Listen up, man. Back with a big win. George menang. Berita tentang kemenangannya dan kemunculan kembali George juga viral. Pertandingan demi pertandingan pun terus dia geluti, hingga akhirnya George berhasil kembali memasuki kejuaraan tingkat dunia kelas berat. Hari itu dia menantang petinju pemegang gelar juara dunia bernama Michael Moorer. It's all the credit in the world, but he's a... Back with 2 or 3 punches of his own. Every time George lands something significant, Taking a beating. Way behind on every... Uppercut by Moore. now he just looks so tired. Selama pertandingan, George terus disudutkan lawan. Di ronde ke-9 ketika jeda, karena khawatir, Dogs mencoba menghentikan pertandingan. Tapi George menolak. Dengan tenang, George memberikan isyarat pada Dogs kalau dia pasti akan menang. Dan setelah bel berbunyi, pertandingan pun dilanjutkan. George menang. Semua penonton pun bersorak kaget, seakan seperti tak percaya kalau George si petinju tua mampu memenangkan pertandingan kelas dunia. Di atas ring yang penuh sorak-sorai kemeriahan itu, George tak senang berlebihan. Dia memilih berlutut dan bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta.
Ia juga memeluk dan berterima kasih pada pelatih yang sabar dan tak pernah lelah melatihnya. Dan alhamdulillahnya berkat kemenangan ini George pun diberi penghargaan sebagai petinju tertua sepanjang sejarah dunia yang berhasil menjadi juara dunia. Dan film pun berakhir. Sepenggal pesan dari film ini adalah tidak ada kesuksesan yang instan. Setiap pencapaian besar adalah hasil dari usaha kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadilah pribadi yang sabar, tekun, dan gigih. Ingatlah juga bahwa mimpi besar membutuhkan keberanian yang besar. Jangan takut untuk memulai, mencoba bermimpi setinggi-tingginya, dan bekerja keraslah untuk mewujudkannya. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Peace. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up yet? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me up yet? I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I can't deal with no more lies. She got me hooked up.